hadirat Tuhan. Praise the Lord. Selamat pagi wanita-wanita Tuhan yang gagah perkasa, yang bersyukur ada di dalam rumah Tuhan. Mari lambaikan tangan saudara, katakan haleluya. Kamu lebih keras lagi, katakan haleluya. Saudara percaya ada pengharapan di dalam Kristus, amin. Ada pengharapan di dalam Kristus, amin. Saudara, saya berdoa kalau tadi ada orang-orang yang disembuhkan, kalau ada yang disebutkan tadi itu saudara, imani kau pulang bawa kesembuhanmu. Gereja harus percaya ada kuasa di dalam nama Yesus, amin. Kita nggak datang ke gereja untuk menunaikan ibadah profesional, saudara. Jangan sampai saudara hanya datang di dalam setiap ibadah just to go through the rhythm. Anda expect lagu berapa kali, nyanyi berapa kali, Anda dengar khotbahnya, terus Anda pulang sama. Itu bukan gereja. Itu adalah aktivitas gereja. Tapi kalau saudara percaya, engkau menyembah Tuhan yang hidup, every time you come, setiap kali saudara datang di dalam rumah Tuhan, ada expect sesuatu. Saya sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan melayani di NDC Women yang ada di Living World pada hari ini. 2 minggu yang lalu saya ada di Central Park, pertama kali bertemu dengan Ibu Gembala. I really thank God. Saya percaya bahwa wanita-wanita di NDC, saudara adalah seperti tulang punggung dan tonggak gereja ini. When the woman will arise, doa saudara akan merubah situasi dan kondisi. So you have to believe bahwa saudara ditetapkan Tuhan sebagai orang yang harus mengerti bahwa Anda bukan hanya survivor. Di dalam rumah tanggamu you are not a survivor. Di dalam keluargamu you are not a survivor. Tapi saudara menentukan arah. Saya kemana-mana saya share, saya produk doa seorang ibu. Ibu saya bukan orang yang hebat yang melakukan banyak hal, tapi saya adalah produk seorang ibu yang berdoa. Yang berdoa dengan lututnya sampai suami dan 2 anaknya datang kepada Yesus Kristus. So I am the product of a praying mom, dan saya tahu bahwa ibu-ibu punya suatu kapasitas yang tidak dimiliki oleh pria sebelumnya. Saya katakan tadi waktu masuk ruang ibadah kepada Ibu Gembala, bahwa kalau Anda perhatikan di kitab Kejadian pasal yang pertama, pasal yang kedua, Tuhan memberikan kepada laki-laki seorang penolong loh. Tapi saudara nggak pernah lihat seorang wanita diberikan penolong. Jadi kalau saudara adalah wanita-wanita yang diberikan oleh Tuhan penolong, berarti Anda lebih kuat dari pria sebetulnya. I'm not telling you to rebel against men, sebab Tuhan tidak bergerak seperti feminist movement yang ada di dunia ini. Tapi you need to understand bagaimana Anda masuk di dalam peran saudara sesuai dengan yang apa menjadi prinsip kebenaran firman. Tapi jika wanita diberikan sebagai penolong bagi laki-laki, wanita punya kapasitas memperbesar visi. Anda punya kapasitas untuk menyelesaikan visi. Women have the capacity as a finishing anointing. Anda membawa urapan untuk menyelesaikan. Anda membawa pengurapan untuk menuntaskan. Saya katakan di Kejadian pasal yang pertama, setiap orang yang lahir baru sebetulnya yang pertama direstorasikan adalah keluarga. Saudara dan saya diciptakan segambar serupa dengan Allah. Dan Allah kita berkata di Kejadian 1:26, maka Allah berkata baiklah kita, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Waktu setiap orang lahir baru yang pertama direstorasikan adalah gambar keluarga yang lengkap. Anda mengerti Anda punya Bapa surgawi, Anda hidup sebagai seorang anak Tuhan, anak yang dewasa, anak yang dipercaya. Anak bukannya dependen kepada bapaknya, tapi anak bisa dipercaya oleh bapaknya. Roh Kudus adalah penghibur, penolong, penasehat. Itu peran siapa sebetulnya? Peran seorang ibu. Jadi waktu seorang lahir baru, konsep keluarga itu diperlengkapi oleh Tuhan. Saudara bisa tidak kenal dengan ayah jasmanimu, Anda tidak kenal dengan ibu jasmanimu, Anda memiliki keluarga yang broken home. Tapi jika seseorang lahir baru di dalam Kristus Yesus, yang pertama direstorasikan adalah your family. Konsep keluarga dilengkapi oleh Tuhan sendiri, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa saudara dan saya dibawa untuk mengenal Yesus Kristus Sang Anak? Tanpa Sang Anak Anda tidak bisa mengenal Bapa. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 berkata demikian. Roh Kudus memimpin saudara dan saya kepada seluruh kebenaran yang ada di dalam Kristus Yesus. Orang percaya dibawa untuk menjadi serupa seperti Yesus. Kenapa gambaran anak itu yang harus dilihat oleh saudara dan saya? Sebab Yesus Kristus bukan hanya sebagai contoh model yang kita ikuti, tapi Yesus Kristus harus menjadi model dan contoh yang kita serupai. Setiap orang percaya, laki-laki atau perempuan yang lahir baru oleh karena pengorbanan darah Yesus, saudara dan saya dibawa untuk bisa menghidupi kehidupan yang dicontohkan oleh Yesus. Oleh sebab itu anak adalah kunci Anda mengenal Bapa, dan anak yang membawa kita. Dan karena anak, maka kita diperlengkapi dengan Roh-Nya yang kudus, supaya kita mengerti sejatinya siapa kita di dalam Tuhan dan siapa Tuhan di dalam kita. Oleh sebab itu saya selalu katakan bahwa berkat yang paling unggul yang Tuhan bisa berikan kepada orang percaya adalah kepercayaan. Karena di dalam kepercayaan selalu ada penyertaan. Di dalam kepercayaan ada penyediaan. Di dalam kepercayaan ada perintah. Trust
Kepercayaan adalah berkat yang termahal yang orang percaya bisa terima. Bukan uang, bukan terobosan. Oleh sebab itu saudara harus pikir baik-baik. Apakah Anda makan dan minum untuk mengejar Tuhan, untuk melayani Tuhan, atau Anda mengejar mencari Tuhan supaya bisa makan dan minum? Beda loh. Beda orang yang hidup untuk Tuhan dengan orang yang cari Tuhan supaya bisa hidup. Kebanyakan orang Kristen Anda datang ke gereja supaya Anda terima terobosan keuangan, supaya anakmu diselamatkan, supaya bisnismu lancar. That's not the reason kenapa Anda mengejar Tuhan. Kalau Anda mencari Tuhan seperti itu, kenapa ada doa-doa yang tidak dijawab? Sebab Tuhan tidak terobligasi untuk menjawab semua doa. Tidak semua persembahan berkenan di hadapan Allah. Tidak semua doa didengar oleh Tuhan. Sadar nggak saudara? I'm gonna speak something controversial. I'm telling you, saudara dan saya bisa masuk ke dalam surga, tapi kamu nggak bersama-sama dengan Yesus loh. Karena keselamatan gak cuma kasih tiket supaya Anda masuk ke surga. Karena yang dia sediakan buat hamba-hambanya, masuklah hambaku yang baik dan setia kepada kebahagiaan Tuhanmu. Bukan tempat. Saudara ada di Sabang, ada di Merauke, ada di Talaut, ada di Jogja, ada di Semarang, ada di negara yang namanya Indonesia. Tapi kalau Anda ada di Indonesia, kakimu bisa nginjekin kaki di Indonesia, belum tentu kamu masuk ke istana negara di mana presiden ada. Saudara gak bisa ketemu sama presiden kalau kamu gak dikenal dan mengenal sang presiden. Kalau orang Kristen mentalitasnya cuma masuk surga, saudara bisa ada di dalam surga, tapi kamu gak sama-sama dengan Yesus. Yesus berkata, di mana aku berada, di situ kamu berada. Yang Yesus sediakan untuk setiap orang percaya, gak cuma sekedar masuk ke tempat yang namanya surga, tapi di mana dia duduk di sebelah kanan Bapaknya, Anda duduk bersama-sama dengan dia. Anda memerintah bersama-sama dengan dia. Waktu dia dipermuliakan, dia rindu saudara dan saya dipermuliakan bersama dengan dia. Anda bisa masuk surga, tapi kamu tidak mendapatkan upah yang seharusnya tersedia buat engkau. Tapi sekarang kekristenan kita cheap. Saya melakukan semua yang saya mau. Yang penting gua Kristen masuk surga. Come on, itu bukan keselamatan. Keselamatan Anda dikembalikan kepada rupamu yang semula. Saudara, dengan tema miskom yang diangkat, kenapa ada miscommunication? Karena ada misunderstanding. Komunikasi adalah sarana, komunikasi bukan tujuannya. Komunikasi adalah relasi antara seseorang dengan orang yang lain kepada siapa Anda berkomunikasi. Kenapa miskomunikasi terjadi? Because you have a misunderstanding. Pikiranmu nggak sama dengan pikiran Tuhan. Yang pertama, saudara harus mengerti, kalau Anda mengerti your identity, oleh sebab itu mengasihi sesama tidak bisa dimulai terlebih dahulu sebelum Anda mengasihi Tuhan. Why? Kalau Anda mengasihi orang tanpa mengasihi Tuhan, waktu Anda dikecewakan, waktu Anda dicibir, waktu Anda tidak terima sesuatu yang kamu rasa kamu selayaknya terima dari orang lain, kamu bisa komplain dan benci sama orang yang seharusnya kamu kasihi. Tapi kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dan Tuhan jadi pusat segala-galanya. Waktu Anda mengasihi orang dan Anda tidak terima apa yang Anda harapkan dari orang, kamu tidak berhenti mengasihi. Kenapa? Karena fondasi landasan kamu mengasihi orang adalah kamu mengasihi Tuhan. Wah, miskom terjadi di rumah tangga. Kenapa suami istri miskom? Kenapa orang tua anak miskom? Kenapa sesama pekerja miskom? Kenapa sesama orang yang ada di tempat pekerjaan miskom? Because you don't have the right understanding. Kalau saudara mau become a good communicator, Anda harus tahu yang Anda komunikasikan apa. And that voice Anda dapat when you have relationship with God. Karena di dalam keluargamu, Anda dipercayakan. Di dalam pekerjaanmu, di dalam gereja, Anda dipercayakan di situ. Kamu gak ditentukan sama orang lain bikin apa sama kamu. Tapi saudara menentukan dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Saya kasih ayat landasan dulu. Yesaya pasal ke-9 dan ke-5. You need to understand this. Saya kasih peta dulu ya. Nanti saya baru ngomong dari 1 Samuel 25. Saya ngomong tentang seorang perempuan yang namanya Abigail. Dia tahu memosisikan dirinya. Saudara dimanapun kau berada, setiap orang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Everyone. Kamu gak bisa bilang saya begini karena suami, karena anak. Kamu bertanggung jawab. Makanya kalau saya ngomong sama wanita-wanita, jangan sampai hidupmu seperti Safira. Anda baca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 dan 9. Ananias dan Safira dua-duanya mati untuk hal yang berbeda. Bukan tentang penjualan tanah. Kisah Rasul 5 yang ke-3, kenapa Ananias mati? Karena dia bermufakat mendustai Roh Kudus. Kenapa sih dia mendustai Roh Kudus? Jangan sampai gereja main politik kayak begini nih. Karena di pasal yang ke-4, seorang bernama Barnabas, dia jual semua rumahnya, dia taruh di kaki para rasul, dan itu tercatat. Dan para rasul berkata, luar biasa Barnabas apa yang dia berikan. Dia kasih semuanya untuk kepentingan rumah Tuhan. Ananias lihat, kok dia dihormati? Gue juga mau. Dia punya ide brilian.
Dia jual tanahnya, tapi dia ngakunya misalnya harganya 10T, dia cuma bilang enggak, cuma dapatnya 5T. 5T dikantongin. Karena yang dia mau adalah supaya dapat pujian dari orang. Saudara tahu Tuhan lihat lubuk hatimu loh. Pelayanan bisa buat Anda masuk ke neraka loh. Kalau Anda dan saya cuma berpikir diberkati, orang kaya masuk neraka. Orang bisa dapat semuanya yang dunia tawarkan tetap ada di dalam neraka. Karena masuk neraka bukan masalah miskin dan kaya. Jadi berkat sejati bukan duit. Bahkan berkat sejati bukan kesehatan. Berkat sejati bukan keluargamu. No, keluarga, kesehatan, uang semuanya sarana. Berkat sejati apa? Kamu mengerti siapa yang menciptakan kamu dan siapa kamu di dalam Tuhan yang menciptakan kamu. Itu berkat yang sejati. Waktu Ananias datang, Petrus ngomong kayak begini, ngapain sih lu cari masalah? Tuhan gak minta kamu jual tanah. Ananias, sebelum itu tanah dijual itu punya kamu. Dan setelah dijual duitnya punya kamu. Kenapa kamu duit Roh Kudus? Bam! Mati Ananias. Ada turun 6 ayat yang ke-9. Safira gak tahu suaminya udah mati. Alkitab berkata di Kisah Rasul 5 ayat yang ke-9, maka Safira bermufakat. Saudara tahu tidak semua kesepakatan itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara nggak tahu posisimu di hadapan Tuhan, hanya karena kamu istri, suamimu bikin salah dan kamu nggak berani ngomong, hanya untuk menjaga martabat suamimu, kamu akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Safira mati karena sepakat dengan orang yang salah. You are responsible for your own life. Nanti saya kasih lihat dari 1 Samuel 25. Kenapa hidup orang benar di hadapan Tuhan itu penting. Kalau kamu nggak bisa selamatin orang lain, minimal kamu selamatkan dirimu sendiri. Kalau kamu ngerti, kamu menentukan. Kok bisa ya di tengah-tengah bangsa Indonesia 2 minggu yang lalu kelabakan ya, semuanya pada ngutip buat Tawarik 7:14. Tapi bila mana umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan hati. Tuhan gak dengar semua doa. Tuhan dengar doa yang namanya disebut. Nama itu karakter pribadinya. Bukan karena kamu Kristen. Dan yang pertama terjadi sebelum kamu berdoa, rendahkan hatimu dulu. Kalau kamu gak mau merendahkan hati, jangan berdoa. Doamu gak diterima. Merendahkan kau tidak apa? Ngaku salah, perlu Tuhan. Bayangkan, Tuhan berkata, kalau segelintir umatku, misalnya 10 orang, merendahkan hati dan berdoa, bertobat, berbalik dari jalannya yang jahat, cuma 10, karena umat atas namanya disebut. Kalau 10 itu bertobat, bangsanya ribuan orang yang tidak berdoa, yang tidak bertobat, tetap diampuni. Saudara sadar gak dampakmu itu seperti apa? Kamu di rumah jangan berkata, saya begini karena suami, gak ada harapan deh, suami saya gak mau. No, Tuhan melihatnya kamu. Asal ada saudara yang merendahkan hati and seek the face of Jesus, keberadaanmu bawa terobosan buat orang sekitar. Jangan kecilkan dirimu sendiri. Don't look down on yourself. Itu yang namanya kasih karunia. Makanya setiap orang yang berharga di hadapan Allah, kalau Anda jalan sama Yesus, siapa yang bisa lawan saudara? Nggak ada. Karena setiap orang di dalam Kristus Anda berharga di mata Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Coba Yesaya 9 ayat yang ke-5. Kita berkata seperti ini. Watch this. Ayat yang selanjutnya. Dan ini stop. Ini kecampur. Ayat yang 5. Sebab, loh, dari ayat yang ke-5 Anda akan lihat peta keselamatan. Sebab seorang anak, child, seorang anak telah lahir untuk kita. Orang Kristen gak cuma lahir baru. Yesus diberikan jadi hadiah buat saudara dan saya. Saudara dan saya terima hadiah. Kalau hadiah tergantung yang ngasih, gak ada urusannya sama yang nerima. Tapi setelah orang Kristen terima hadiah, saudara, janji Tuhan berkata, kamu kalau kerja, orang kerja berhak terima upah. Hadiah sama upah beda. Kalau hadiah tergantung yang ngasih, kalau upah tergantung yang kerja. Orang Kristen gak semuanya sama. Bagaimana kamu mengerjakan keselamatanmu, kamu menghidupi prinsip firman, kamu menghormati Tuhan dalam hidupmu, menentukan hidupmu di dalam Kristus. Karena kamu sudah terima hadiah, hidupmu seperti apa? Penjahat yang mati di sebelah Yesus, gak pernah memuridkan, gak pernah nginjil. Dengan Paulus yang kehilangan semuanya, bahkan dipancung di Roma, upahnya sama gitu? Kagak. Makanya hidup orang Kristen paling berharga bukan pas mati, pas hidup di bumi bersama Yesus. Manusia tidak diciptakan di surga.
Kejadian 1, manusia diciptakan di bumi. You are designed for earth. Jadi orang Kristen berkata, malas hidup, cepetan mati, gak ada gunanya hidup. Nah. Kalau kamu benar-benar lahir baru, kamu gak ngomong kayak begitu. Karena kamu gak ngerti sih yang Yesus menangin buat kamu di kayu salib itu apa. Your destiny diciptakan segambar serupa dengan Allah. Satu-satunya kamu yang bisa melakukan kehendak Bapamu di surga. That's why, kalau kamu ngerti ini, buat suami, buat anakmu, buat pekerjaanmu, Anda menentukan. Dan Anda ngadepin tantangan masalah apapun, kamu akan berkata, karena ada aku berjalan bersama dengan Yesus, sesuatu harus berubah. Mau gak kamu punya satu ketetapan hati seperti itu? Dan Alkitab berkata, coba ayatnya dimunculkan lagi. Seorang anak dilahirkan, seorang putra. Bahasa Ibrani ya putra, son, mature, dewasa. Kenapa kedewasaan rohani penting? Saudara dan saya waktu kamu lahir baru, kita masih bayi-bayi rohani. Tapi kalau kamu gak jadi dewasa, kamu gak bisa dipercayakan. Seorang putra given sebagai contoh, model apa yang ada di dalam Yesus. Saudara dan saya harus beranjak ke situ. Loh, kenapa sih kamu penting untuk jadi dewasa dan hidup seperti Yesus hidup? Sebab lambang pemerintahan di atas bahunya. Kalau lambang pemerintahan di atas bahunya Yesus, saudara dan saya umat Tuhan itu disebut siapa? Tubuh Kristus. Berarti pemerintahan ada di mana, saudara? Di tubuh Kristus. Di rumahmu kamu bawa kerajaan Allah nggak kelihatan ya? Karena kamu bawa otoritas dari sorga, makanya otoritas dipercayakan, otoritas nggak dikasih. Kamu punya pistol, kamu nembak orang, bukan berarti kamu polisi. Gimana kamu jadi polisi? Kamu masuk Akmil, kamu masuk Akpol, kamu dikasih rencana, kamu dipromosi karena ngikutin training, kamu dipercaya sama lembaga negara, waktu kamu dikasih pangkat, bam, kamu polisi. Kamu anak Tuhan penuh otoritas bukan karena ke gereja, dalam nama Yesus. Nama Yesus bukan mantra. Jangan sampai jadi kayak anak-anak Eskeo. When you mature in Christ, apa yang kamu ikat di bumi, bam, ikat di surga. Yang kamu lepas di bumi, terlepas di surga. Loh, kok bisa? Karena kamu ngerti ada otoritas di dalam dirimu. Kamu bisa bawa keadaan berubah. Because you are walking in kingdom authority. Baru kalau gereja jadi dewasa, para wanita jadi dewasa, baru Anda bisa mengkomunikasikan kepada dunia. Sebab ayatnya baru ditulis, dan namanya disebutkan orang. Jadi dunia bisa kenal pribadi Yesus. Siapa Yesus? Kebaikan Yesus, kesetiaan Yesus lewat siapa? Gereja yang tahu mengkomunikasikan kerajaan yang gak kelihatan berkata. Dan namanya disebutkan orang. Orang siapa? Siapa aja. Jadi kalau kita berdoa gak perlu namamu Bapa yang kekal. Ya amin. Tapi saudara tahu Bapa yang kekal mau muncul lewat hidupmu. Kamu bisa ngampunin orang tuamu, kamu bisa ngampunin orang yang menyakiti kamu, kamu bisa menunjukkan kasih sayang di mana dunia bilang bodoh kamu kalau kamu berlaku seperti itu dengan orang yang nyakitin kamu. Siapa lagi muncul? Bapa yang kekal. Allah yang perkasa. Ada tumpang tangan cancer hilang. Baru dunia akan berkata, Yesus yang kamu sembah, Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja kamu. Saya temukan satu ayat ini. Ini adalah perjalanan hidup setiap orang percaya seharusnya. Kamu bisa ke gereja tiap hari Minggu. Anda bisa ikut gereja yang luar biasa seperti NDC. Kamu bisa dimuridkan sama Pastor Yosia. Belum tentu kamu murid Yesus. Yesus berkata murid jadi sama seperti gurunya. Murid Kristus yang sejati, pribadi Yesus itu jiplak di saudara. Dan apa yang Yesus lakukan, kamu bisa lakukan. And that's the standard. Kalau udah kayak begitu, orang nyakitin kamu, gereja yang masih manusia, bisa kadang-kadang mengecewakan kamu. Kenapa kamu bisa tinggalin Tuhan dan gak muncul lagi di gereja? Kalau kamu gak datang pelayanan, gak datang gereja, karena apa yang orang perlakukan buat kamu, yang kamu sembah bukan Tuhan, tapi either orang itu atau yang kamu sembah adalah diri kamu dan perasaan saja. Coba 1 Petrus lihat yang ke-9.
Saudara mau bagus komunikasi, you need to understand first who you are. Karena communication is skill. Tapi kalau Anda komunikasi nggak tahu yang diomongin apa, nggak tahu pesannya apa, nggak tahu identitasnya siapa, mau ngomong secara eloquent, orang nggak bisa nangkep. You need to know who you are. Kalau Anda tahu Anda jadi berkat, miskom salah pengertian itu biasa. Tapi kalau orang berdiri atas kebenaran firman, meskipun orang tolak saudara, ada kalanya orang tolak saudara. Kenapa? Karena kebenaran itu ofensif. Orang Kristen nggak mau ditolak, kamu nggak bisa peluk kebenaran. Karena kalau nggak ada kesalahan, nggak ada ketidakbenaran, nggak ada kebenaran. Kalau namanya ada kebenaran, berarti kebenaran itu bersanding kepada ketidakbenaran. Orang Kristen punya mentalitas harus disukai semua orang, kamu akan kelabakan. Karena saudara dan saya nggak dipanggil untuk berkenan di hadapan manusia, berkenan di hadapan Tuhan, dihormati oleh manusia. Roma 14, 17, 18. Dihormati manusia belum tentu dikenal oleh manusia. Dihormati berarti buah kamu nggak bisa dipungkiri bahwa apa yang kamu lakukan, yang kamu katakan, yang kamu hidupi, prinsip yang menjadi fondasi hidupmu itu tidak bisa disangkali, itu benar. Kamu dihormati orang belum tentu disukai orang. Kalau Anda mencari perkenanan, berkenanlah di hadapan Allah. Makanya mengasihi Tuhan dulu baru Anda bisa efektif dengan sesamamu. Anda nggak bisa komunikasi dengan baik dengan sesama kalau your relationship dengan Tuhan broken. Dan ternyata cuma satu arah. Doa ngemis, doa minta itu bukan doa, Bu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Hidup ini pilihan. Saudara dan saya tahu, kalau saudara dipilih Tuhan, kamu gak punya pilihan sebetulnya. Apa itu free will? Kehendak bebas bukan memilih sesuatu yang membawa kita kepada kesalahan dan jurang maut. Kehendak bebas diberikan kepada kita untuk memilih Tuhan dengan bebas. Di dalam keluargamu, kamu punya pilihan. Saya berdoa orang percaya, ambil pilihan yang tepat. Dan Alkitab berkata kamu imamat yang rajani. Itu yang saya katakan tadi. Kalau saudara imamat yang rajani, pertama Anda harus jadi imam dulu. Dengar suara Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, dapat pesan Tuhan. Anda nggak bisa jadi raja terhadap Tuhan, mau perintah-perintah Tuhan, nggak bisa. Kalau Anda jadi raja, dimanapun kamu berada, you release authority. Dan peperangan saudara bukan lawan darah dan daging. Tapi kamu nggak bisa ngerti kamu raja kalau kamu nggak pernah berfungsi sebagai imam. Jadi istri di rumah bukan cuma bungkam. Kamu imam. Suamimu salah, buka mulut. Suami nggak mau dengar, bukan diajak berantem, pakai lutut, pray. Sebab kamu adalah imamat yang rajani. Kamu imam. Imam gak kenal gender. Gak cuma suami, istri juga imam. Kasih tunjuk sama saya ayatnya. Suami imam, istri bukan imam. Istri cuma tiang doa. Kamu bukan tiang listrik. Halo. Kamu imam. Bangsa yang kudus. Kekudusan bukan Anda memisahkan diri dari sesuatu. Kekudusan adalah Anda memisahkan diri untuk sesuatu. Holiness itu bukan cuma, ini misalnya dosa ya. Anda coba, kalau Anda lepas Anda kudus. Anda cuma fokusnya sama ini, Anda akan balik terus. Karena yang punya kemampuan ilahi bahwa Anda pergi, Anda the power of the Holy Spirit. Kekudusan bukan memisahkan diri dari. Kekudusan adalah Anda memisahkan diri untuk Tuhan. Semakin dalam kau mengejar Tuhan, semakin kamu jauh dari kelemahan. Itu kekudusan. Kekristenan itu aktif, saudara. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan itu posesif. Mine! Kalau Tuhan bilang, you are mine, your family is mine, anakmu milikku, suamimu milikku, yang semua yang kamu miliki milikku, Anda bisa kalahkan? Impossible. Kalau dia bilang, you are mine, berarti Tuhan bilang, I need you. Aku butuh kamu di keluargamu bersinar. Aku butuh kamu untuk ngomong kebenaran. Aku butuh kamu buka mulutmu. Aku butuh kamu berdiri, karena kamu milikku. Ngapain sih kita diciptakan? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Saudara dan saya bukan korban. Orang Kristen lahir baru bukan hanya bertahan hidup, tumbuh mati. Yang mengerti katakan amin. Sekarang 1 Samuel 25. Saya kasih 4 poin dari seorang perempuan yang namanya Abigail. Perhatikan ya. 1 Samuel pasal yang ke-25. Tolong dibuka buat saya dari ayat yang ke-2, 3, 4. Lihat nih ya. Kebangunan rohani di depan untuk keluarga.
Kalau Tuhan mau lawat keluargamu, makanya saya katakan, ibu jangan cuma bangkitin anak yang masuk universitas, yang mungkin dapat beasiswa, supaya keluarga nggak malu. Anakmu bisa S1, S2, S3, S3 dan masuk neraka, apa gunanya? Build family. Kasih fondasi landasan firman. Ibu itu penting sekali. You can shape the destiny of your church. Dimulai dari rumah. Dan kamu pakai mulutmu. Kamu ngerti siapa kamu di dalam Tuhan. Seorang perempuan namanya Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Mawon yang mempunyai perusahaan, company, saudara. Jadi kata perusahaan bukan modern. Di zaman perjanjian lama udah ada perusahaan. Jadi orang ini konglo. Dia punya perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Lihat ya. Setiap kali Nabal diperkenalkan, yang selalu disebut materi. Orang ini sangat kaya, punya 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing. Dia ada di Karmel pada perguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Lihat perbedaan suami dan istri. Waktu Nabal diperkenalkan, yang diperkenalkan hartanya, asetnya, keberhasilannya, kesuksesannya. Tapi waktu Abigail diperkenalkan, perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Saya minta saudara catat pemirsa. Di dalam konteks pernikahan, kalau Anda mau jadi berkat buat keluargamu, kamu harus sadar, pernikahanmu tidak dibangun di atas harta. Pernikahanmu dibangun di atas karakter. Kalau istri sama suami ngomongin aset lancar, ngomongin bisnis lancar, kalau ngomong firman nggak ngerti, pernikahanmu tidak dibangun di landasan yang benar. Bisa nggak kamu diskusi firman sama suami? Nggak nyambung pak, berarti pernikahanmu salah sambung. Coba cek ya. Kalau ibu sama anak ngomongin PR, beasiswa, sekolah, les, akademi, main sport, ke Amerika, liburan nyambung, Anda ngomong firman, anak lu gak mau denger, berarti kamu gak becus ya dalam Tuhan. Tapi mentalitas Kristen sekarang apa? Oh tenang, saya bawa aja anak saya ke gereja, nanti youth pastornya harus ngomongin terus didoain. Dan youth pastor harus kasih tahu anak saya ini destiny-nya apa. Saya pernah loh dijebak di restoran sama pemilik restoran. Saya mau ketemu sama orang lain, dia bilang Pak Pendeta doain anak saya sekolah di Australia atau di Jakarta. Saya tanya balik, ibunya ibu atau saya ya? Gue udah punya anak putri 3, mikirin destiny setengah mati. Kenapa gue mesti mikirin anak lu? Kalau ibunya gak bisa tahu anaknya rencana Tuhan atas hidupnya apa, kenapa pendeta harus tahu kehendak Tuhan untuk anaknya? Kenapa sih anak kita sekarang orang kita semangat? Mau tahu kenapa miskom? Mau tahu kenapa miskom? Karena kamu gak ngerti siapa kamu sih. Sekolah yang benar, dapat nilai. Hari Minggu gak mau ke gereja, capek, tidur aja gak apa-apa. Keluargamu dikenal karena apa? Karena aset, karena bisnis, karena perusahaan, atau karena karakter. Abigail punya suami kasar, jahat. Abigail gak jadi jahat kok. Satu hari saudara mau tahu yang mengenaskan apa? Coba ayat yang selanjutnya. One day Daud di padang gurun, dan Nabal lagi gunting bulu dombanya. Daud belum raja loh, baru diurapi Samuel, mengalahkan Goliat tapi belum raja, belum punya posisi, belum punya otoritas, belum dikenal. Satu hari Daud mau datang ke Nabal untuk ngomong sama Nabal, aku nolongin kamu loh Nabal. Waktu kamu ada di daerahku, orang-orangku gak apa-apain pesuruh kamu. Sekarang Nabal aku lagi minta tolong sama kamu. Aku minta tolong supaya kamu jaga orang-orang yang kerja buat aku. Coba lompat buat saya ya. Coba lompat buat saya. Ayat yang ke-9 dan seterusnya.
Daud datang ke Nabal untuk kasih pesan. Lihat nih. Ayat yang ke-9. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, atas nama Daud mereka menyampaikan kepada Nabal tepat seperti yang dikatakan itu. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab hamba-hamba Daud itu, siapakah Daud? Siapa anak Isai itu? Sekarang ini banyak hamba yang lari dari tuannya. Bagaimana mungkin aku mengambil rotiku, air minumku, hewan yang telah kusembelih bagi para pegunting bulu dombaku, lalu memberikannya kepada orang-orang yang tidak kuketahui asalnya, dari mana datangnya. Ayat 12 sampai 14. Anak buah Daud pun berbalik pulang. Setelah tiba mereka memberitahukan kepada yang tepat seperti yang dikatakan itu. Kata Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandangkanlah pedangmu. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud juga menyandang pedangnya. Kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedangkan 200 orang tinggal menjaga perlengkapan. Nomor 2, kenapa miskom terjadi di rumah tangga? Pernikahan yang ilahi, pernikahan yang dikudus, pernikahan yang berkenan, pernikahan yang berhasil adalah bukan hanya kaya secara materi, tapi miskin rohani. Lebih penting kamu kaya rohani dan miskin jasmani. Nabal gak ngerti yang diajak ngomong siapa. Kenapa sih saudara penting melayani di rumah Tuhan? Suamimu belum datang ke gereja, suamimu belum mau mengikuti Tuhan. Kenapa penting untuk Anda menjaga posisimu di dalam rumah Tuhan? Menghormati gembalamu, menghormati visi Tuhan, menghormati prinsip Tuhan. Sebab kaya rohani lebih penting daripada kaya jasmani. Yang menjadikan orang kaya bukan tanganmu, kepercayaan Tuhan. Kalau Anda baca Matius 25, perkara besar dikasih sebagai kepercayaan. Perkara besar datang bukan hanya karena keterampilanmu dengan perkara kecil. Karena hamba yang 2 talenta, 5 talenta, dia bisa setia dengan perkara kecil. Tuannya bilang, karena kamu setia, aku kasih perkara besar. Perkara besar datang bukan karena kamu. Perkara besar datang karena kepercayaan Tuhan atas hidupmu. Sekarang penting gak kenapa kamu mementingkan yang spiritual? Berani gak kalau saya bilang, lebih baik anakmu bolos sekolah daripada bolos gereja? Tapi sekarang orang kebalik. Anda cari sekolahmu sejauh langit bumi, dari BSD ke Jakarta Selatan, lu jabanin. Gereja lu cari yang paling dekat dari rumah. Betul. Terus pas kamu lagi butuh, emang yang nolong kamu siapa? Kepala sekolah anakmu. Lu larinya ke siapa? Tapi kita menghargai Tuhan gitu. Enggak. Anakmu ke sekolah gak bawa buku, bisa lu gampar. Anakmu ke gereja gak bawa Alkitab, lu diam aja. Mau tahu berapa miskin? Karena miskin rohani. Lihat peran seorang istri, ayat 14. Ini dahsyat ini istri. Daud marah karena Nabal gak tahu hal-hal yang spiritual. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Saudara lihat gak peran seorang istri? Ini karena Nabal, Daud mau datang, bukan hanya Nabal, istri, anak, semua mau dibantai habis. Siapa yang bangkit? Seorang perempuan. Kalau Anda menghidupi prinsip kerajaan sorga, Anda menghidupi prinsip spiritual, di tengah-tengah suami yang gak mau taat sama Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang sepertinya mencekam, Anda bisa masuk dan bawa realita kerajaan sorga merubah keadaan. Abigail cepat-cepat lari. Apa yang dilakukan sama Abigail, saudara? Langsung buat saya. Coba lanjut. Lihat ayat yang ke-23 dan seterusnya. Ketika Abigail melihat Daud, ia segera turun dari keledainya, berlutut di hadapan Daud, sujud dengan muka ke tanah. Ia berlutut di kaki Daud serta berkata, look at this. This is a praying wife. Ini istri yang bijak. Ini istri yang ngerti identitasnya. Dia berkata, aku sajalah ya Tuhan yang menanggung kesalahan itu. Yang salah suaminya. Tapi istrinya bukan maki suaminya. Istrinya bukan nyalahin suaminya. Istrinya jadi perantara buat suaminya.
Alkitab berkata Nabal kasar dan jahat. Berarti Abigail dijahatin nggak? Nah iya. Sama suami yang jahat sama dia, tetap Abigail taruh nyawanya dan berkata, jangan suamiku. Nih. Tahu nggak yang ada apa? Nabal nggak berubah sampai mati. Tapi Abigail menyelamatkan dirinya sendiri. Hai para wanita-wanita yang gagah perkasa, Tuhan punya destiny dalam hidupmu. Dan kalau saudara mau anggap serius yang jadi isi hati Tuhan buat saudara, saya mau kasih tahu, apapun dan siapapun yang sedang menentang saudara, Tuhan akan berperkara secara ajaib dalam kehidupan saudara. Look at this, saudara. Abigail berkata, kiranya aku saja ya Tuhan yang menanggung kesalahan itu, izinkan kamu ini berbicara kepadanya. Loh, ayat 25, janganlah kiranya Tuhanku memperdulikan Nabal, orang durjana itu. Sebab seperti namanya demikian dia. Nabal namanya bebal orangnya. Jadi Abigail kompromi? Enggak. Dia bela suaminya, tapi suaminya salah, dia bilang oke? Enggak. Suaminya bejat, dia bilang oke? Enggak. Dia tahu suaminya salah, dia tahu yang dikatakan suaminya nggak benar, dia tidak kompromi, tapi dia tetap memosisikan diri sebagai perantara. Saudara hidup dalam kasih bukan berarti Anda akan selalu setuju, selalu sepakat, selalu senada, tapi Anda tetap masih bisa hidup di dalam kasih meskipun Anda harus berkata kebenaran. Dan karena Anda berdiri di atas kebenaran, orang suamimu, anakmu nggak suka sama kamu, tapi Anda tetap bisa menyatakan kasih Kristus dengan menyampaikan kebenaran. Poin yang nomor 3, saudara. Saya minta saudara catat ini baik-baik. Pernikahan yang berhasil di Arizona adalah pernikahan yang memilih untuk berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Pernikahan yang tidak kompromi dengan dosa. Sebelum saya tutup, Abigail datang, dan karena Abigail Daud berkata, terima kasih kamu datang ke aku, Abigail. Kamu pulang dengan sejahtera. Karena Abigail, Daud tidak jadi menyerang Nabal. Saudara lihat apa yang terjadi sebelum saya tutup. Oke? Coba lihat sama-sama dengan saya. Ayat 35 sampai 38. Saya tutup di sini. Setelah Abigail jadi pengantara, dia pulang ke rumahnya. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Ayat yang selanjutnya, sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal, diceritakannya kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga mati. Abigail kompromi? Tidak. Ada teknik komunikasi nih. Setelah Abigail pulang ketemu sama suaminya, coba satu ayat sebelumnya. Suaminya lagi mabuk, lagi gak sadar. Jangan ngomong di waktu yang salah. Abigail kompromi? Enggak. Tapi dia berhikmat. Waktu suaminya mabuk dan tidak di dalam akal sehat, dia dihukum. Tapi besok pagi, waktu ada kesempatan, Abigail nggak bilang, ya udahlah, diam aja. She spoke the truth. Dia kasih tahu kepada suaminya apa yang sebetulnya terjadi. Waktu Abigail ngomong kebenaran, bam, serangan jantung Nabal. Saudara tahu hidup ini tabur Tuhan. Kenapa Nabal serangan jantung? Bukan karena dihukum Tuhan. Nabal punya kebiasaan pesta pora seperti raja-raja. Apa yang dia makan, gaya hidupnya, gaya hidup mabok, gaya hidup hedon, satu hari, pam, serangan jantung. Setiap manusia akan menuai apa yang ditabur.
10 hari Nabal belum mati kena serangan jantung. Di hari yang ke-10 penghakiman turun atas Nabal. Tapi Abigail menyelamatkan dirinya sendiri. Apa yang buat pernikahanmu berhasil, saudara? Jangan kompromi, berkata kebenaran. Jangan cari kebahagiaan dirimu sendiri, cari kebahagiaan Tuhan atas hidupmu. Kalau saudara hanya cari kebahagiaan diri sendiri, kebahagiaanmu bisa membinasakan engkau. Tapi kalau saudara lebih mencari kebahagiaan Tuhan, maka sukacita Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Saya rindu para wanita tahu, hidupmu tidak kebetulan, tapi saudara adalah alat di tangan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa suamimu bukan Nabal, tapi suamimu harus bikin keputusannya sendiri. Tapi setiap wanita di tempat ini, kamu gak bisa jadi penyelamat buat anakmu, kamu gak bisa jadi penyelamat buat saudaramu, kamu gak bisa jadi penyelamat buat orang tuamu, kamu gak bisa jadi penyelamat untuk orang lain. Tapi waktu saudara hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan selalu berpihak kepada orang benar. Yang mengerti katakan amin, saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ingat, pernikahan tidak dibangun di atas kekayaan tapi karakter. Kaya rohani lebih baik daripada kaya jasmani. Jangan kompromi. Cari kebahagiaan Tuhan, bukan kebahagiaan diri sendiri. Berdiri semuanya dalam hadirat Tuhan. Saudara, seringkali banyak wanita berkata, life is unfair. Saya ajak para wanita-wanita itu, jangan sesali hidupmu. Don't say life is unfair. Tapi hari ini perkatakan dengan Tuhan, all things are possible. Amin. Saudara tahu sukacita dan bahagia itu beda. Bahagia, Anda terima hadiah, ngalamin sesuatu, Anda baru bahagia. Sukacita itu buah roh. Jadi yang produksi Roh Kudus. Sukacita berarti Tuhan senang, bukan kita senang. Itu bedanya sukacita dan bahagia. Tapi Alkitab berkata, sukacita Tuhan adalah kekuatan. Saudara tahu waktu Tuhan senang, kesenangan hati Tuhan melepaskan kekhawatiran. Saudara bisa bersukacita di tengah-tengah keadaan yang tidak baik-baik saja. Kalau hari ini kita berkata, asal Tuhan senang dengan hidupku, asal aku menyenangkan hati Tuhan, the joy of the Lord is yours. Nabal akhirnya mati. Saudara tahu apa yang terjadi dengan Abigail? Dia jadi istrinya Daud. Yang kamu tabur dengan takut akan Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Hidup ini tabur Tuhan, hanya tunggu waktu. Kamu gak bisa kontrol yang orang lain tabur, tapi saudara bisa tentukan apa yang kamu tabur. Amin, saudara. Saya berdoa Anda menjadi alat Tuhan yang membawa pesan ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Katakan tinggi-tinggi, Tuhan, kami gak mau jadi generasi yang miskom. Kami gak mau jadi istri yang miskom. Kami gak mau jadi orang tua yang miskom. Kami gak mau jadi sahabat yang miskom. Tapi kami mau jadi duta kerajaan Allah yang berdiri di atas kebenaran, yang berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Karena kami percaya tampuk pemerintahan ada di atas bahu kami, Tuhan. Come on, angkat tangan. Aku berdoa urapi setiap wanita-wanita yang berkumpul pada pagi siang hari ini, Tuhan. Aku berdoa para wanita-wanita akan mengerti untuk kami hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi kami. Untuk kami menjadikan Kristus yang utama dan yang pertama dalam hidup kami. Maka kami membawa perubahan yang nyata. Kami percaya lewat kami Tuhan, suami kami akan mengenal siapa Kristus Yesus. Lewat hidup kami, anak-anak kami akan menjadi perkasa di bumi. Bukankah Engkau berkata bahwa anak-anak dan cucu-cucu orang benar perkasa di bumi ini? Come on, mulai angkat tanganmu, katakan, pakai aku jadi alatmu Tuhan. Aku berdoa, rasoturulumunde kiri di musa. Aku berdoa biar turun pengurapan yang turun dari tempat yang maha tinggi.
Aku berdoa turun hikmat marifat yang turun dari tahta Allah yang Maha Kudus, memampukan para hamba-hambamu Tuhan untuk mengambil respon yang berbeda. Hari ini kami percaya kami tidak menjadi orang-orang yang hidup bereaksi karena keadaan, tapi kami memilih meresponi hati dan pikiran Tuhan. Dan kami percaya untuk kami meresponi hati dan pikiran Tuhan, maka janji-janji kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin dalam kehidupan kami. Father, release that anointing in the name of Jesus. Bapa, ajari kami mulai hari ini Tuhan untuk sungguh-sungguh mengerti siapa kami di dalam Kristus dan siapa Tuhan yang ada di dalam kami. Meskipun kami belum melihat, tapi kami tetap percaya. Meskipun kami belum melihat, kami tetap mau percaya. Meskipun kami belum melihat, kami tetap mau memperkatakan bahwa rencana rancangan Tuhan atas hidup kami baik adanya. Masa depan yang penuh dengan harapan dan bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan. Ubahkan kami Tuhan hari ini, cara pandang kami, cara kami menilai, cara kami melihat Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami selalu menyalahkan orang lain. Ampuni kami kalau kami seringkali menyesali hidup kami. Ampuni kalau seringkali kami meremehkan diri kami sendiri. Hari ini kami bertobat Tuhan. Kami mau katakan terima kasih karena Tuhan baik dalam hidup kami. Kamu naikkan syukur, mau katakan terima kasih. Kalau kau sempat menyesali keluargamu, suamimu, keadaanmu, masa lalumu, no, hari ini katakan terima kasih Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencana-rencana Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapak, hamba sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus, Engkau memeteraikan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu. Dan aku berdoa Tuhan, biar apa yang ditaburkan hari ini dibawa pulang oleh masing-masing hamba-Mu, dan biar mereka saksikan sendiri bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Aku berdoa ada mujizat lepas mujizat yang dialami oleh hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, untuk setiap kali NDC Women berkumpul, mereka akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Keluarga ini akan saling membangun satu sama lainnya. Aku berdoa di NDC Women akan ada kesaksian-kesaksian pekerjaan tangan Tuhan, kesembuhan, pemulihan, kebangkitan, pemutarbalikan keadaan. Dan aku berdoa rumah rohani ini Tuhan menjadi mercusuar yang menyuarakan dengan berani, dengan lantang bahwa Yesus bukan hanya salah satu jawaban, Yesus bukan hanya salah satu jalan kebenaran dan hidup, tapi Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam Kristus kami selalu punya pengharapan. Terima kasih ya Bapa untuk apa yang Tuhan sudah mulai, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami katakan terima kasih, dan kami tahu Kau belum selesai bekerja. Tuhan yang setia, yang sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam setiap kami. Tuhan setia untuk membawa kami sampai ke garis akhir. Terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari sama-sama dengan saya katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara.